Revolusi Industri 4.0 merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat yang mengkolaborasikan teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi Industri 4.0 dikenal juga dengan istilah Cyber Physical System. Konsep penerapannya berpusat pada otomatisasi, dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Keterlibatan tenaga manusia dalam prosesnya dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya akan bertambah. Di dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun sesungguhnya, tidak hanya di dunia industri saja, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Revolusi Industri 4.0 tidak datang begitu saja, melainkan melalui berbagai proses dan tahapan yang ada. Dimulai dari revolusi Industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga sampailah pada revolusi yang sedang kita hadapi sekarang ini, yaitu revolusi Industri 4.0. Ini menandakan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk virtual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Perkembangan revolusi industri membawa perubahan yang sangat cepat dengan tujuan mulia untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Pada era industri 4.0 ini, ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Di era revolusi industri 4.0 ini, memungkinkan adanya otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Istilah lain dari revolusi industri 4.0 adalah revolusi digital dan era disrupsi teknologi. Semua bidang akan menggunakan otomatisasi sistem pencatatan dengan komputer. Salah satu karakteristik unik dari revolusi industri 4.0 adalah penerapan kecerdasan buatan di dalam semua bidang industri. Revolusi industri 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputer manufaktur. Revolusi generasi keempat ini ditandai dengan munculnya komputer canggih, robot pintar, kendaraan tanpa kemudi yang memungkinkan manusia lebih mengoptimalkan fungsi otak. Dalam revolusi industri 4.0, setidaknya ada 5 teknologi yang menjadi pilar utama dalam mengembangkan sebuah industri siap digital, yaitu Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, Cloud Computing, dan Additive Manufacturing. Yang pertama, ada Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan sistem yang menggunakan perangkat komputasi, mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan atau interrelated connection untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dengan komputer. Sistem IoT mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antar muka pengguna. Yang kedua, ada Big Data. Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Namun, bukan jumlah data yang penting, melainkan apa yang dilakukan organisasi terhadap data tersebut. Big Data dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan maupun strategi bisnis yang lebih baik. Yang ketiga, ada Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau AI merupakan sebuah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia dan bisa diatur sesuai dengan keinginan manusia. AI bekerja dengan mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Semakin banyak data yang diterima dan dianalisis, semakin baik pula AI dalam membuat prediksi. Aplikasi chatbot dan pengenalan wajah atau face recognition merupakan salah satu contoh dari penerapan AI atau Artificial Intelligence. Poin keempat ada Cloud Computing. Komputasi awan atau Cloud Computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login menggunakan cloud untuk dapat mengkonfigurasi peladen atau server melalui internet. Ada 3 jenis model layanan dari komputasi awan, yaitu Cloud Software as a Service atau SaaS, Cloud Platform as a Service atau PaaS, dan Infrastructure as a Service atau IaaS. Yang kelima, ada Additive Manufacturing. Additive Manufacturing merupakan terobosan baru di industri manufaktur dengan memanfaatkan mesin pencetak 3D atau sering dikenal dengan istilah 3D printing. Gambar desain digital yang telah dibuat dapat diwujudkan menjadi benda nyata dengan ukuran dan bentuk yang sama dengan desain sebenarnya atau dengan skala tertentu. Teknologi Additive Manufacturing ini mampu memproduksi lebih banyak desain dan memproduksi barang yang tidak bisa dibuat dengan teknologi manufaktur tradisional. Selanjutnya ada peluang di zaman revolusi industri 4.0. Di era industri saat ini, akan ada banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan kembangkan. Ini semua tergantung pada kreativitas untuk mencari dan menemukan peluang yang bertebaran di bidang industri masing-masing. Revolusi industri 4.0 akan banyak mengubah industri dan karakter pekerjaan, menghadirkan lini-lini usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tidak ada dan tidak terpikirkan sebelumnya. Tuntutan kemampuan bersaing di era industri 4.0 ini perlu kita akui bahwa kita harus dapat membaca dan responsif terhadap perubahan untuk membekali diri kita dengan segala keterampilan terkini. Dampak positif yang kita dapat dari perkembangan industri yaitu yang pertama, adanya pola hidup yang serba cepat atau semakin instan, yang kemudian mendukung dalam percepatan produksi, khususnya makanan, contoh langsung di bidang pertanian. Yang kedua, ada perkembangan informasi dan teknologi yang lebih pesat dan maju. Yang ketiga, ada perbedaan yang ada dalam satu negara, khususnya negara yang memiliki warga negara berbagai ras,
etnis, dan agama lebih mudah untuk disatukan. Sebab adanya interaksi antara warga negara yang berbeda ras, etnis, dan agama, sehingga perbedaan yang ada di antara mereka, khususnya di sekitar wilayah tempat tinggal mereka, akan semakin lenyap. Yang keempat, ada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan. Contoh nyatanya adalah dari dampak positif dari e-commerce yang sedang berkembang pesat. Yang kelima, adanya peningkatan di bidang kesehatan. Dampak positif ini muncul akibat adanya pertukaran dan penambahan ilmu pengetahuan medis dari luar negara kita. Sekian dari kami, kelompok 2, mata kuliah transformasi digital, yang diampu oleh Ibu dosen kita yang terhormat, Ibu Dr. Nursida Arif, ST, MSc. Mohon maaf bila ada kekurangan, kami pamit undur diri, dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.